Kemiskinan, kata mengerikan ini terus menghantui Indonesia, baik dari sebelum merdeka sampai saat ini telah meraih kemerdekaan secara penuh. Setiap tahun angka kemiskinan terus dihitung menggunakan garis kemiskinan untuk menentukan berapa persen jumlah penduduk miskin di Indonesia. Namun, kemudian muncul permasalahan baru. Formulasi penghitungan garis kemiskinan yang dilakukan Indonesia ternyata jauh dari perhitungan yang diatur Bank Dunia. Bahkan, sebenarnya Bank Dunia telah menaikkan garis kemiskinan di Indonesia mencapai 3,2 US dollar per kapita per hari, atau setara dengan 47.717 rupiah per hari dari sebelumnya 1,9 US dollar per kapita per hari, atau 28.332 rupiah per kapita per hari. Dengan 1,9 US dollar per kapita per hari saja, jumlah orang miskin di Indonesia sudah jutaan. Gimana kalau angkanya dinaikkan ya? Pasti lebih mengerikan lagi nih. Nah, kalian mau tahu nggak sebenarnya gimana sih aturan baru dari Bank Dunia? Yuk kita simak penjelasannya. Bank Dunia belum lama ini memberikan rekomendasi kepada Indonesia untuk menaikkan garis kemiskinan dari 1,9 US dollar menjadi 3,2 US dollar. Rekomendasi ini diberikan karena Indonesia dinilai telah masuk menjadi negara dengan penghasilan menengah ke bawah, sehingga mempunyai standar garis kemiskinan yang berbeda. Menurut nilai tukar paritas daya beli atau Purchasing Power Parity 2011, terdapat standar berbeda dalam setiap kategori negara. Misalnya, negara berpendapatan rendah memiliki garis kemiskinan sebesar 1,9 US dollar per kapita per hari, kemudian negara berpendapatan menengah ke bawah memiliki garis kemiskinan sebesar 3,2 US dollar per kapita per hari, dan negara berpendapatan menengah ke atas memiliki garis kemiskinan sebesar 5,5 US dollar per kapita per hari. Nah, jika mengacu pada aturan tersebut, menurut Bank Dunia, Indonesia sudah harus mengikuti garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke bawah, yaitu sebesar 3,2 US dollar per kapita per hari. Sekarang, coba kita lihat yuk, perbandingan persentase penduduk miskin dengan garis kemiskinan sebesar 1,9 US dollar per kapita per hari dengan 3,2 US dollar per kapita per hari. Dengan garis kemiskinan sebesar 1,9 US dollar per kapita per hari, persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2002 mencapai 18,8%, 2019 mencapai 2,7%, dan 2022 mencapai 1,5%. Jika melihat angka ini, pemerintah Indonesia sudah berhasil menurunkan persentase kemiskinan dan menahan persentasenya di kisaran 1 digit. Namun, jika menggunakan 3,2 US dollar per kapita per hari, persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan. Misalnya, pada tahun 2002, persentase penduduk miskin mencapai 61%, 2019 mencapai 20%, dan 2022 mencapai 15,7%. Jumlah ini ternyata tidak seperti yang ditakutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya, yang mengatakan persentase penduduk miskin di Indonesia akan meningkat menjadi 40% jika garis kemiskinan dinaikkan. Sebetulnya Bank Dunia juga memberikan keringanan bagi Indonesia untuk menggunakan PPPP 2011, karena sebenarnya Bank Dunia telah menggunakan PPPP 2017. Tentunya jika Indonesia menerapkan formulasi PPPP 2017, angkanya akan jauh berbeda karena garis kemiskinan di PPP 2017 bagi negara berpendapatan rendah ialah sebesar 2,15 US dollar. Pendapatan menengah ke bawah sebesar 3,65 US dollar, dan pendapatan menengah ke atas mencapai 6,85 US dollar. Wah, kebayang nggak sih akan terjadi peningkatan kemiskinan seperti apa jika Bank Dunia merekomendasikan Indonesia mengikuti PPPP 2017 ini? Nah, setelah melihat standar kemiskinan dari Bank Dunia,
Sekarang kita lihat yuk standar kemiskinan yang digunakan BPS pada September 2022. BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp552.349 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan atau setara dengan Rp18.411 per kapita per hari untuk penduduk perkotaan. Sedangkan untuk penduduk perdesaan, garis kemiskinan yang digunakan ialah sebesar Rp513.170 per kapita per bulan atau setara dengan Rp17.105 per hari. Jumlah ini sungguh sangat jauh berbeda dengan yang direkomendasikan Bank Dunia. Karena itu, terdapat perbedaan data antara Bank Dunia dan BPS. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 9,78%, September 2020 mencapai 10,19%, Maret 2021 mencapai 10,14%, September 2021 mencapai 9,71%, Maret 2022 mencapai 9,54%, dan September 2022 mencapai 9,57%. Dengan menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS saja, persentase kemiskinan sudah berbeda dan jauh lebih tinggi daripada yang dikeluarkan Bank Dunia. Jadi, wajar apabila pemerintah mengkhawatirkan penggunaan garis kemiskinan yang lebih tinggi sesuai dengan rekomendasi Bank Dunia. Jika melihat perbedaan acuan data kemiskinan yang digunakan pemerintah dan Bank Dunia, di sini timbul pertanyaan baru bagi masyarakat. Berapa sebenarnya pengeluaran per hari penduduk berkategori miskin? Dalam penentuan garis kemiskinan ini, sudah seharusnya pemerintah terus memperbarui dan menyeimbangkannya dengan inflasi yang terjadi. Rekomendasi Bank Dunia penting juga untuk dipertimbangkan, karena peningkatan yang dilakukan juga telah menghitung inflasi dan daya beli di Indonesia. Ingat, persentase penduduk miskin ini bukan cuma angka yang digunakan untuk memenuhi pencapaian politik. Di balik persentase tersebut, ada jiwa manusia yang berharap untuk meningkatkan kehidupannya atau bahkan berharap untuk bisa makan di hari itu. Salah penghitungan garis kemiskinan dapat membuat pemerintah menjadi buta akan strategi yang harus dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Saya, Desi Yasmini Siregar dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan program Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.